Jam di dinding kamar itu berdetak pelan. Tik, tok, tik, tok. Angkanya menunjukkan pukul 1.59. Raka terbaring sendirian di kamar kosnya yang sempit. Malam itu sunyi tidak wajar. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada jangkrik, bahkan angin pun seolah berhenti bernapas. Matanya belum terpejam sejak 1 jam lalu. Entah kenapa, setiap malam, tepat jam 2 dini hari, Raka selalu terbangun. Awalnya ia mengira hanya kebiasaan tubuh. Tapi semakin lama, semakin banyak hal ganjil yang ia rasakan. Jarum menit bergerak. 01.59. 01.59. Seperti macet. Raka menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Lalu, jam itu akhirnya berpindah. Pukul 2 seketika, udara di kamar berubah dingin. Bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk sampai ke tulang, seolah ada sesuatu yang baru saja masuk. Lampu kamar berkedip pelan. Raka memejamkan mata, berpura-pura tidur. Ia teringat pesan ibu kosnya beberapa hari lalu. Mas, kalau jam 2 lewat, jangan bangun. Jangan buka mata. Jangan jawab apapun. Saat itu Raka hanya tertawa. Sekarang, tubuhnya gemetar. Krek, suara lantai kayu terdengar dari luar kamar. Pelan, berat, seperti langkah kaki seseorang yang tidak terburu-buru. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Raka. Hening. Detik jam berdetak keras di telinganya. Lalu terdengar suara ketukan. Tok, 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 3 kali. Lambat. Raka. Suara itu lirih. Serak. Mirip suara ibunya. Napas Raka tercekat. Ibunya sudah meninggal 2 tahun lalu. Buka pintunya, Nak. Ini ibu. Air mata Raka mengalir tanpa suara. Tangannya mencengkeram selimut erat-erat. Ia ingat pesan ibu kosnya. Jangan buka mata. Jangan menjawab. Namun suara itu terus berbisik. Dingin. Ibu kedinginan. Ketukan berubah jadi garukan. Krek. Krek, seperti kuku panjang menggesek kayu. Jam di dinding berdetak makin cepat. 02.01. 02.02. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti kamar. Beberapa menit berlalu. Raka masih tak berani bergerak. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2.30, hawa dingin perlahan menghilang. Pagi harinya, Raka memberanikan diri keluar kamar. Ibu kos sudah menunggunya di dapur. Wajahnya pucat. Mas masih hidup, gumamnya. Raka bingung. Maksud ibu? Ibu kos menarik napas panjang. Kamar itu, dulu pernah ditinggali orang yang selalu bangun jam 2. Katanya, kalau jam itu, tirai antara dunia kita dan mereka terbuka. Raka menelan ludah. Terus, yang datang jam 2 itu siapa? Ibu kos menatapnya lama. Bukan arwah orang mati. Tapi sesuatu, yang ingin ditemani. Malam itu, Raka pindah kos. Tapi hingga sekarang, setiap kali jam menunjukkan pukul 2 dini hari, entah dimanapun ia berada. Tak ada yang benar-benar tahu sejak kapan dusun itu disebut dusun mayit. Peta desa menyebutnya dusun Sumberjati, tapi tak seorang pun berani memakai nama itu lagi. Setiap kali ada yang mencoba menyebut Sumberjati, lidah mereka seolah keluh, dan hawa dingin menyelinap ke tulang. Aku datang sebagai relawan pencatat data kematian untuk kecamatan. Tugasku sederhana, mencocokkan jumlah warga dengan catatan hidup dan mati. Namun sejak pertama menginjakan kaki di dusun itu, aku tahu, tidak ada yang sederhana di sini. Dusun mayit sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang masih berpenghuni. Rumah-rumah berdiri rapat, pintunya tertutup rapat, jendela dipaku. Tak ada anak-anak bermain. Tak ada ayam berkokok. Bahkan angin pun seperti enggan berhembus. Yang menyambutku hanya seorang lelaki tua, Pak Lurah Wiryo, wajahnya pucat, matanya cekung, seolah tak tidur selama bertahun-tahun. Kalau malam, jangan keluar rumah, katanya lirih. Kenapa? Tanyaku. Karena yang berkeliaran, bukan lagi orang hidup. Kematian pertama.
Malam pertamaku di dusun itu diisi suara lonceng bambu dari arah pemakaman. Berdenting pelan, berirama seperti napas tersengal. Keesokan paginya, satu rumah dipasangi kain putih. Seorang ibu ditemukan meninggal di tempat tidurnya. Tak ada luka. Tak ada tanda penyakit. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan, matanya melotot ke arah langit-langit. Anehnya, keluarganya tak menangis. Mereka hanya diam, seperti sudah tahu ini akan terjadi. Sudah waktunya, gumam salah satu warga. Catatan terlarang. Di rumah Pak Lurah, aku menemukan buku catatan tua yang disembunyikan di bawah lantai. Halamannya penuh coretan nama dan tanggal. Nama demi nama, puluhan jumlahnya. Dan semuanya sudah meninggal. Yang membuat kakiku lemas, tanggal kematian mereka belum terjadi. Salah satu nama di halaman terakhir adalah namaku sendiri. Rahasia dusun mayit. Pak Lurah akhirnya bicara. Suaranya bergetar. Puluhan tahun lalu, dusun ini pernah melakukan ritual tolak bala saat wabah mematikan melanda. Tapi ritual itu gagal. Sesuatu datang, bukan untuk mengusir kematian, melainkan memerintahkannya. Makhluk itu disebut penjaga daftar mayit. Sebagai ganti keselamatan sementara, warga harus menyerahkan nama-nama jiwa setiap generasi. Jika daftar tak lengkap, ia akan mengambil sendiri, secara massal. Dan kini, daftar itu hampir habis. Malam kematian massal. Malam ketujuh, lonceng bambu berdentang lebih keras dari sebelumnya. Tanah kuburan bergelombang. Bau anyir memenuhi udara. Satu persatu, lampu rumah padam. Jeritan pecah di mana-mana, lalu sunyi. Aku berlari ke balai dusun, membawa buku itu, berniat menghentikannya. Tapi di depan pintu, sesosok tinggi kurus berdiri. Tubuhnya hitam legam, wajahnya seperti gabungan puluhan wajah manusia yang menjerit dalam diam. Tangannya menunjuk ke halaman terakhir. Tinggal satu nama, bisiknya. Epilog. Pagi hari, tim dari kecamatan menemukan dusun mayit kosong. Tak ada mayat. Tak ada tanda perlawanan. Seolah seluruh penduduk menghilang begitu saja. Di balai dusun, hanya tersisa satu buku catatan. Halaman terakhirnya kosong. Tak ada nama. Tak ada tanggal. Namun di sampul belakang, tertulis dengan huruf gemetar, dusun ini sudah lunas. Pada masa ketika desa-desa masih diterangi lampu minyak dan suara jangkrik menjadi pengantar malam, hiduplah seorang perempuan bernama Sari. Ia dikenal pendiam, sederhana, dan selalu mengenakan kain lusuh yang menutupi tubuhnya. Tak banyak yang tahu, Sari menyimpan penderitaan panjang di balik wajahnya yang muram. Sari bekerja sebagai pembantu di rumah seorang saudagar kaya di pinggir hutan. Setiap hari ia diperlakukan kasar, dihina, bahkan kerap dijadikan pelampiasan amarah. Suatu malam, hujan turun deras, dan petir menyambar langit tanpa henti. Malam itu menjadi awal dari kutukan mengerikan. Majikannya, yang telah lama menyimpan nafsu terlarang, memaksa Sari di dapur belakang. Sari melawan, berteriak, namun suaranya kalah oleh gemuruh hujan. Tubuhnya dihantam, wajahnya dipukul, dan pakaiannya disobek. Malam itu, Sari kehilangan kehormatan dan harapannya sekaligus. Beberapa hari kemudian, Sari menghilang. Warga desa menemukannya di gubuk tua dekat rawa. Tubuhnya kaku, wajahnya rusak parah, dan bagian dadanya tampak hancur dan tak berbentuk, seolah dirusak dengan kejam. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Mereka hanya menguburkannya secara seadanya sebelum malam turun. Namun sejak malam penguburan itu, desa tak pernah lagi sama. Anjing-anjing melolong tanpa sebab. Bayi menangis histeris setiap tengah malam. Dan warga yang pulang larut sering melihat sesosok perempuan berambut panjang, wajahnya rusak, tubuhnya bongkok, dengan dada rata dan tak wajar, berdiri di bawah pohon pisang atau di pinggir rawa. Makhluk itu dikenal sebagai Kunti Bogel. Konon, roh Sari tak diterima bumi maupun langit. Rasa malu, sakit, dan dendam menyatu, menghapus wujud kewanitaannya. Ia bangkit sebagai arwah penasaran yang kehilangan bagian tubuh paling sakral baginya. Kunti Bogel sering menampakkan diri dengan langkah tertatih. Dari kejauhan ia tampak seperti perempuan tua. Namun siapapun yang mendekat akan mencium bau tanah basah bercampur darah. Jika menoleh ke arah dadanya, orang itu akan jatuh sakit, linglung, bahkan kehilangan akal. Yang paling ditakuti,
Kunti Bogel kerap muncul di dekat rumah lelaki yang pernah berbuat keji pada perempuan. Konon, ia tidak membunuh. Ia hanya membuat korbannya hidup dalam rasa takut, malu, dan penyesalan, seperti yang pernah ia rasakan semasa hidup. Hingga kini, warga desa percaya, jika kau mendengar suara tangisan pelan di rawa saat malam Jumat, jangan pernah menoleh. Karena bisa jadi, Kunti Bogel sedang berdiri tepat di belakangmu. Di sebuah desa terpencil bernama Kedung Asem, ada satu nama yang tak pernah diucapkan dengan suara keras setelah maghrib, Sapri. Sapri dulunya manusia biasa. Ia dikenal sebagai lelaki bertubuh tinggi besar, kulit legam, dan suara berat. Pekerjaannya sebagai penarik kayu hutan membuatnya sering keluar masuk alas lebat yang bahkan warga desa sendiri takut mendekatinya. Namun di balik tenaganya yang luar biasa, Sapri dikenal serakah. Ia tak pernah puas. Kayu hutan yang seharusnya ditebang sesuai aturan adat, ia ambil lebih. Pohon tua yang dipercaya sebagai tempat penunggu, ia tebang tanpa ritual. Bahkan sesajen yang dipasang warga, sering hilang keesokan paginya, dan semua orang tahu siapa pelakunya. Suatu malam Jumat Kliwon, Sapri masuk ke hutan sendirian. Kabut turun terlalu cepat. Hutan yang biasanya ia hafal, mendadak terasa asing. Suara serangga menghilang, digantikan bunyi napas berat, bukan dari manusia. Di tengah hutan, Sapri menemukan pohon beringin tua raksasa dengan akar menjalar seperti ular. Di bawahnya ada sesajen lengkap, kepala kambing, kemenyan, dan kain putih. Dengan sombong, Sapri menendang sesajen itu. Cuma tahayul orang bodoh, gumamnya. Saat kapaknya menghantam batang beringin, darah mengalir dari kayu. Tanah bergetar. Angin berputar. Dan dari balik akar, terdengar tawa rendah, dalam, bukan suara manusia. Sapri ingin lari, tapi kakinya tertanam ke tanah. Rambutnya berdiri, tubuhnya terasa terbakar dari dalam. Ia berteriak, tapi suaranya berubah, menjadi geraman. Pagi harinya, warga menemukan kapas Sapri tertancap di beringin. Tanpa darah. Tanpa jejak tubuh. Sapri hilang. Sejak malam itu, anak-anak desa mulai menghilang satu persatu. Mereka selalu ditemukan kembali keesokan harinya, tertawa sendiri, mata kosong, tubuh penuh tanah dan dedaunan. Mereka mengaku diajak bermain oleh Om Sapri di hutan. Beberapa warga nekat masuk alas malam-malam. Mereka melihat sosok tinggi besar, berbulu lebat, mata merah menyala, dengan wajah yang masih menyerupai manusia, tapi mulutnya terlalu lebar, giginya berlapis. Makhluk itu suka menirukan suara manusia. Tertawa seperti Sapri. Memanggil nama anak-anak. Seorang dukun tua akhirnya berkata, Sapri tidak mati. Ia dihukum. Jiwanya diserap penunggu alas. Tubuhnya dijadikan wadah. Sejak itu, makhluk itu dikenal sebagai Genderwo Sapri. Ia muncul saat hutan dilukai. Ia tertawa saat manusia serakah. Dan ia akan datang, bila namanya disebut sembarangan. Karena sebagian dari dirinya masih ingat pernah menjadi manusia. Di sebuah desa terpencil bernama Sukamerta, terdapat rumah tua yang selalu tertutup rapat. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Rumah itu dulunya milik seorang gadis bernama Yuki. Yuki dikenal pendiam, berwajah pucat, dan jarang keluar rumah. Ibunya telah lama meninggal, sementara ayahnya bekerja sebagai penjaga makam desa. Sejak kecil, Yuki sering ikut ayahnya ke kuburan, membuatnya akrab dengan bau tanah basah dan kain kafan. Namun tak ada yang tahu, di balik wajah tenangnya, Yuki menyimpan luka yang dalam. Fitnah dan dosa desa. Suatu malam, Yuki ditemukan pingsan di pinggir sawah dengan pakaian robek. Esok harinya, desas-desus menyebar cepat. Warga menuduh Yuki melakukan perbuatan hina dengan makhluk gaib penunggu makam. Tanpa bukti, tanpa belas kasihan, Yuki dihakimi secara sosial. Ia diusir, dicaci, dan dianggap membawa sial bagi desa. Ayahnya yang tak kuat menahan malu, jatuh sakit dan meninggal tak lama kemudian. Yuki kini benar-benar sendirian. Kematian yang tak sempurna. Beberapa hari setelah kematian ayahnya, Yuki ditemukan tewas tergantung di pohon pisang di belakang rumah. Hujan deras mengguyur malam itu, seolah langit ikut berduka. Proses pemakamannya dilakukan tergesa-gesa. Kain kafan Yuki diikat terlalu kuat, dan yang paling fatal, tali pocong di bagian kepala tidak dilepas.
Sang penggali kubur yang ketakutan ingin segera pulang karena hujan dan petir, mengabaikan adat pemakaman. Tak ada doa yang sempurna. Tak ada keikhlasan. Malam pertama yang terbuka. Malam ke-40, penjaga ronda mendengar suara gesekan kain basah di jalan tanah dekat makam. Dari kejauhan, tampak sosok putih melompat pelan, meninggalkan jejak tanah dan bau busuk. Wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam kosong, dan ikat kepala kafannya masih terpasang. Itulah pertama kalinya Pocong Yuki menampakkan diri. Teror Pocong Yuki. Setiap malam hujan, pocong itu muncul di depan rumah warga yang dulu memfitnahnya. Tidak menyerang, hanya berdiri diam, menatap dari balik kaca jendela. Anak-anak jatuh sakit. Ternak mati mendadak. Pintu rumah sering terbuka sendiri menjelang subuh. Dan setiap kali ada yang berani mendekat makam Yuki, terdengar bisikan lirih, "Lepaskan ikatan kepalaku, aku ingin pulang." Penebusan yang terlambat. Seorang kiai tua akhirnya memerintahkan pembongkaran makam. Saat kain kafan dibuka, wajah Yuki masih utuh, namun air mata darah mengalir dari sudut matanya. Setelah ikatan dilepas dan doa dibacakan, desa kembali tenang. Namun hingga kini, warga percaya, jika ada orang yang memfitnah perempuan tak bersalah, Pocong Yuki akan kembali, melompat di bawah hujan, mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan semasa hidupnya. Di sebuah kampung kecil di pinggir hutan Jawa Barat, nama Iqbal dulu dikenal sebagai pemuda pendiam dan rajin. Ia sering membantu warga, sopan pada orang tua, dan tak pernah membuat masalah. Namun hidupnya berubah sejak ayahnya meninggal dan meninggalkan utang besar. Setiap malam, Iqbal terduduk sendirian di rumah bambu peninggalan orang tuanya. Hujan turun hampir setiap hari, seolah ikut menekan pikirannya. Tagihan datang bertubi-tubi. Tanah warisan hampir disita. Dalam keputusasaan itu, Iqbal mulai percaya bahwa kerja keras saja tak cukup. Pertemuan terlarang. Suatu malam Jumat Kliwon, Iqbal didatangi seorang lelaki tua berjubah hitam di perempatan jalan sepi. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bau tanah basah melekat di tubuhnya. "Apa kau mau kaya?" Dengan cepat, tanya lelaki itu lirih. Tanpa berpikir panjang, Iqbal mengangguk. Lelaki tua itu membawanya ke sebuah gubuk di tengah hutan. Di sana terdapat cermin kusam, lilin hitam, darah ayam cemani, dan kain kafan. Ritual itu disebut ngelmu babi ngepet, ilmu pesugihan terlarang yang menukar kemanusiaan dengan harta. Syaratnya hanya satu, Iqbal harus berubah menjadi babi setiap malam dan mencuri uang warga, sementara tubuh aslinya dijaga oleh orang kepercayaan. Jika penjaga lengah, rohnya akan tersesat selamanya. Malam-malam terlarang. Sejak ritual itu, warga kampung mulai resah. Uang sering hilang, celengan kosong, bahkan warung terkunci rapat tetap kemalingan. Warga hanya melihat seekor babi hitam besar dengan mata merah berkeliaran saat hujan turun. Sementara itu, Iqbal mendadak kaya. Rumahnya direnovasi, motor baru terparkir, pakaian mahal dikenakan. Namun wajahnya makin pucat, matanya selalu gelisah, dan tubuhnya berbau anyir meski sudah mandi berkali-kali. Setiap subuh, Iqbal muntah darah. Kukunya menghitam. Giginya perlahan meruncing. Kesalahan fatal. Suatu malam, penjaga tubuh Iqbal, seorang sepupunya, tertidur saat hujan deras mengguyur kampung. Pada saat yang sama, warga yang curiga melakukan ronda dan menyiapkan api, jarum, serta doa untuk menangkap babi ngepet. Babi hitam itu akhirnya tertangkap di sawah berlumpur. Warga menusuk kakinya dengan jarum dan membakarnya dengan obor. Di saat yang sama, tubuh Iqbal di rumah menjerit keras. Ketika warga mendobrak rumahnya, mereka menemukan Iqbal sekarat, tubuhnya penuh luka bakar, kakinya berlubang, dan wajahnya perlahan berubah menyerupai babi. Ia mati dengan mata terbuka dan mulut menganga. Kutukan yang tersisa. Sejak kematian Iqbal, kampung itu tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam hujan, terdengar suara dengusan dari arah sawah. Tanah berlumpur sering menampakkan jejak kaki babi yang berubah menjadi jejak manusia. Orang-orang percaya, roh Iqbal tak pernah kembali sepenuhnya. Ia terjebak di antara wujud manusia dan babi. Menjadi babi ngepet Iqbal, peringatan bagi siapapun yang ingin kaya dengan jalan terlarang. Tak semua kuntilanak terlahir dari rahim perempuan. Ada satu yang lahir dari rasa malu, pengkhianatan, dan kematian yang disembunyikan. Namanya Yuki.
Bab 1 Anak yang dianggap aib. Yuki adalah anak laki-laki pendiam yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir hutan bakau. Sejak kecil, Yuki sering menjadi bahan bisik-bisik. Suaranya lembut, geraknya halus, dan wajahnya terlalu cantik untuk ukuran anak laki-laki. Orang desa menyebutnya, bukan laki, bukan perempuan. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Ayahnya pergi tanpa pernah kembali. Sejak itu, Yuki diasuh oleh bibinya yang dingin dan keras. Setiap malam, Yuki sering mendengar suara tangisan dari pohon pisang di belakang rumah, suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Bab 2 Rahasia yang dipermalukan. Saat remaja, Yuki bekerja sebagai penari tradisional di acara desa. Gerakannya indah, memesona, namun membuat para lelaki desa resah. Mereka menikmati tariannya, tapi membencinya di siang hari. Suatu malam, Yuki dipanggil secara diam-diam oleh seorang tokoh desa. Bukan untuk menari, tapi untuk memuaskan nafsu yang disembunyikan di balik topeng kesucian. Keesokan harinya, justru Yuki yang dituduh, anak itu pembawa sial. Dia menggoda laki-laki beristri. Desa berbalik memusuhi Yuki. Bab 3 Kematian di balik pohon pisang. Pada malam hujan tanpa bulan, Yuki diseret ke hutan. Tubuhnya dipukuli, pakaiannya disobek, rambutnya dijambak. Tak ada yang mau mendengar tangisannya. Tubuh Yuki digantung di pohon pisang, pohon yang sejak kecil selalu memanggilnya. Ia tidak dimakamkan. Ia disembunyikan. Saat nyawanya lepas, rahim yang tak pernah ia miliki terasa robek, dan dari mulutnya keluar jeritan yang bukan suara manusia. Bab 4 Kelahiran kuntilanak laki-laki. 7 hari setelah kematian Yuki, desa mulai berubah. Bayi menangis di tengah malam. Bau bunga Kamboja tercium di rumah tokoh desa. Penari pria kerasukan saat latihan, dan di bawah pohon pisang itu, muncul sosok berambut panjang, berbaju putih lusuh, dada rata, tubuh laki-laki, wajah Yuki. Ia tertawa, lalu menangis. Yuki bangkit sebagai kuntilanak laki-laki, makhluk yang lahir bukan dari kehamilan, tapi dari pengkhianatan dan kebencian manusia. Bab 5 Teror Yuki. Kuntilanak Yuki tidak langsung membunuh. Ia datang saat korban sendirian. Berbisik lembut, "Kamu juga menikmati aku, bukan?" Korban ditemukan pagi hari dengan wajah tersenyum, mata terbuka, dan leher bekas cakaran panjang seperti kuku perempuan. Tak ada yang berani menebang pohon pisang itu. Karena setiap kali dicoba, terdengar suara tawa Yuki bercampur tangis bayi. Penutup. Orang tua desa kini berpesan, jika kau mencium bau bunga di malam hari dan mendengar tawa laki-laki yang menangis, jangan menoleh. Karena Yuki sedang mengingatkan bahwa monster paling kejam bukan hantu, tapi manusia. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi kebun karet dan hutan lebat, nama Roni selalu disebut dengan suara berbisik. Bukan karena kebaikannya, melainkan karena ilmu santetnya. Roni dikenal sebagai dukun hitam. Ia tidak membuka praktik terang-terangan, namun siapapun yang pernah berselisih dengannya, tak pernah hidup tenang lagi. Awal teror. Malam itu, hujan turun tanpa angin. Arman, seorang pedagang, terbangun dengan dada sesak. Ia merasa ada yang duduk di perutnya. Berat, panas, gumamnya. Saat lampu dinyalakan, tubuh Arman dipenuhi lebam hitam seperti bekas cubitan jari. Dari mulutnya keluar bau amis, dan di sudut ranjang ditemukan tanah kuburan basah. Sejak hari itu, Arman selalu bermimpi didatangi sosok pria berbaju hitam, dengan mata merah dan senyum menyeringai. Kau sudah mengambil hakku. Kutukan mulai menyebar. Tak hanya Arman. Warga desa satu persatu mulai mengalami kejadian aneh. Paku dan beling keluar dari muntahan. Rambut rontok tanpa sebab. Mendengar bisikan memanggil nama mereka setiap tengah malam. Bayangan tinggi berdiri di depan rumah saat pukul 3 pagi. Semua korban memiliki satu kesamaan, pernah berselisih dengan Roni. Ritual terlarang. Suatu malam, seorang pemuda nekat mengintip rumah Roni di pinggir hutan. Dari celah papan, ia melihat Roni duduk melingkar dengan lilin hitam, dikelilingi boneka jerami yang ditusuk jarum. Di tengah lingkaran terdapat kepala ayam busuk dan darah segar. Roni melafalkan mantra dengan suara berat, darah dibayar darah, sakit dibayar mati. Tiba-tiba Roni menoleh ke arah jendela. Matanya kosong, namun mulutnya tersenyum lebar. Keesokan harinya,
Pemuda itu ditemukan mati tergantung, dengan wajah ketakutan dan mata melotot. Puncak teror. Warga akhirnya mendatangi seorang ustaz. Mereka melakukan ruqyah massal dan doa bersama. Namun malam itu, angin berubah dingin. Hewan ternak menjerit. Dan di langit terdengar tawa panjang. Rumah Roni ditemukan kosong. Tak ada jasad, tak ada jejak. Hanya tersisa satu pesan tertulis di tanah, santet tak mati bersama tubuh. Aku akan kembali, dari dendam yang kalian ciptakan. Sejak malam itu, hingga kini, jika ada warga yang bermimpi bertemu pria berbaju hitam dengan senyum menyeringai, keesokan harinya, akan ada satu nama baru yang sakit tanpa sebab. Hotel Melati Anggrek terlihat biasa saja dari luar. Bangunannya tua, cat dinding mengelupas, dan lorong-lorongnya selalu berbau lembab. Namun, para pegawai hotel punya satu aturan tak tertulis, jangan pernah menawarkan kamar 202 kepada tamu. Malam itu, aturan itu dilanggar. Seorang pria bernama Raka, sales luar kota, datang larut malam. Semua kamar penuh. Cuma tersisa kamar 202, Pak, ucap resepsionis dengan suara ragu. Raka mengangguk, terlalu lelah untuk bertanya. Begitu pintu kamar 202 dibuka, udara dingin menyergap. Lampu berkedip, tirai bergerak padahal jendela tertutup rapat. Di sudut kamar, cermin besar terlihat buram seolah berembun. Malam pertama, Raka terbangun pukul 22. Terdengar suara wanita menangis pelan dari kamar mandi. Airnya bocor mungkin, gumamnya. Namun saat ia membuka pintu kamar mandi, semuanya kering. Tak ada siapa-siapa. Di kaca, muncul bekas usap tangan kecil, seperti baru saja menyentuh. Malam kedua lebih mengerikan. Raka mendengar suara langkah kaki mondar-mandir di dalam kamar. Dari pantulan cermin, ia melihat sesosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih kusam, berdiri tepat di belakangnya. "Mas, kamu kenapa ambil kamar aku?" Raka menjerit dan jatuh terduduk. Saat ia menoleh, sosok itu lenyap. Namun di ranjangnya, tertinggal helaian rambut hitam panjang. Pagi harinya, Raka memaksa resepsionis bercerita. Dengan wajah pucat, akhirnya kebenaran terungkap. Puluhan tahun lalu, seorang gadis bernama Ayu menginap di kamar 202 bersama kekasihnya. Ayu hamil, namun sang pria menolak tanggung jawab. Pertengkaran hebat terjadi di kamar itu. Ayu ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi, dengan kondisi sedang hamil. Sejak saat itu, setiap tamu yang tidur di kamar 202 selalu mengalami hal aneh. Ada yang mendengar tangisan, ada yang melihat Ayu duduk di ujung ranjang, bahkan ada yang ditemukan kerasukan sambil memeluk perutnya sendiri. Malam ketiga, Raka mencoba pergi. Namun pintu kamar 202 tak bisa dibuka. Lampu padam. Suhu turun drastis. Dari kamar mandi, Ayu muncul perlahan. Wajahnya pucat, mata hitam berlubang, perutnya membesar tidak wajar. "Mas, temani aku sendirian di sini." Teriakan Raka menggema di lorong hotel. Pagi harinya, pegawai menemukan kamar 202 kosong. Tidak ada Raka. Hanya ada dua bekas cekungan di ranjang, seolah semalam ada dua orang tidur di sana. Sejak kejadian itu, kamar 202 dikunci permanen. Namun setiap pukul 22, tamu hotel masih sering mendengar suara ketukan pelan dari balik pintu, dan suara wanita berbisik, "Ini kamar aku." Hotel Melati Anggrek terlihat biasa saja dari luar. Bangunannya tua, cat dinding mengelupas, dan lorong-lorongnya selalu berbau lembab. Namun, pada masa penjajahan Belanda, berdirilah sebuah rumah besar bergaya kolonial di pinggir Batavia. Dindingnya tinggi, jendelanya lebar, dan halaman belakangnya dipenuhi pohon Kamboja tua yang selalu mengeluarkan aroma menyengat saat malam tiba. Warga sekitar menyebutnya rumah Nyonya van der Velde, namun tak ada satupun yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Konon, Nyonya van der Velde adalah wanita Belanda yang menikah dengan seorang perwira Knil. Ia dikenal cantik, anggun, namun kejam. Para pekerja pribumi sering diperlakukan tidak manusiawi di rumah itu. Hingga suatu malam, terdengar jeritan panjang dari kamar atas. Sejak malam itu, Nyonya van der Velde tak pernah terlihat lagi. Beberapa hari kemudian, warga mencium bau anyir bercampur bunga Kamboja dari rumah tersebut. Saat pintu didobrak, yang ditemukan hanyalah noda darah mengering di lantai kayu dan gaun putih robek tergantung di lemari. Tidak ada jasad. Rumah itu pun ditinggalkan dan perlahan dilupakan.
puluhan tahun berlalu. Namun sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga sering melihat sosok wanita tinggi berkulit pucat berdiri di balik jendela lantai 2. Rambutnya pirang panjang menutupi wajah, gaun putihnya berlumuran darah, dan matanya kosong tak bernyawa. Tangisnya terdengar lirih, berubah menjadi tawa melengking yang menusuk telinga. Mereka yang berani mendekat mengaku mendengar suara berbahasa Belanda bercampur rintihan kesakitan. Konon, roh Nyonya van der Velde tidak pernah tenang. Ia meninggal dengan cara tragis, dikhianati dan dikubur hidup-hidup di halaman belakang rumahnya sendiri. Kini, ia dikenal sebagai kuntilanak Belanda, penunggu rumah kolonial yang menampakkan diri untuk mencari siapapun yang berani memasuki wilayahnya. Jika kamu mendengar suara sepatu hak berjalan di lantai kayu saat malam sepi, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena bisa jadi, ia sedang berdiri tepat di belakangmu. Tak banyak yang tahu, di balik kemewahan rumah megah milik Cristiano Ronaldo, tersimpan sebuah kisah misteri yang tak pernah muncul di media. Rumah itu berdiri di atas tanah lama yang dahulu dikenal angker. Malam hari selalu terasa lebih dingin dari seharusnya. Para penjaga malam sering mendengar suara langkah kaki perempuan, padahal kamera CCTV tak pernah menangkap siapapun. Suatu malam, tepat pukul 3.15 dini hari, lampu di koridor rumah tiba-tiba berkedip. Udara menjadi lembab dan berbau amis. Dari arah tangga terdengar tangisan perempuan, pelan, terputus-putus, seperti menahan sakit yang amat dalam. Ketika salah satu staf memberanikan diri menoleh, ia melihat sosok perempuan bergaul merah darah, rambutnya panjang menutupi wajah. Kakinya tidak menyentuh lantai. Matanya menyala merah, dan senyumnya terlalu lebar untuk manusia. Sosok itu dikenal sebagai kuntilanak merah. Konon, sebelum rumah itu berdiri, tempat tersebut adalah lokasi tragedi. Seorang perempuan hamil ditinggalkan dan dibunuh dengan kejam. Amarah dan kesedihannya mengikat arwahnya pada tanah itu. Gaun merah yang dikenakannya adalah simbol darah dan dendam yang tak pernah padam. Sejak saat itu, gangguan semakin sering terjadi. Pintu terbuka sendiri. Cermin memantulkan bayangan yang tidak ada. Dan setiap malam tertentu, terdengar suara tertawa perempuan yang berubah menjadi jeritan melengking. Yang paling menyeramkan, kuntilanak merah tidak pernah menampakkan diri sepenuhnya. Ia hanya muncul sebagai bayangan cepat, atau wajah pucat di sudut pandangan. Namun siapapun yang melihatnya langsung akan jatuh sakit berhari-hari, mengalami mimpi buruk yang sama, dikejar perempuan berbaju merah sambil membawa bayi menangis. Hingga kini, misteri itu tetap menjadi rahasia. Rumah itu tetap berdiri megah, terlihat indah dari luar, namun menyimpan kegelapan yang tak semua orang sanggup rasakan. Karena menurut kepercayaan setempat, kuntilanak merah tidak mengganggu yang kuat. Ia hanya menunggu. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi kebun karet tua, hiduplah seorang bidan desa bernama Safrie. Ia dikenal pendiam, selalu berpakaian serba hitam, dan jarang tersenyum. Tidak ada yang tahu dari mana asal-usulnya. Ia datang ke desa itu bertahun-tahun lalu, tepat setelah sebuah tragedi berdarah terjadi. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Angin berdesir membawa bau anyir yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang wanita hamil tua bernama Mira berteriak kesakitan. Warga terpaksa memanggil Safrie karena jarak rumah sakit terlalu jauh. Safrie datang membawa tas hitam lusuh. Matanya tajam, dingin, seolah tanpa emosi. Proses persalinan berlangsung lama, terlalu lama. Hingga akhirnya, terdengar jeritan panjang yang disusul keheningan. Pagi harinya, rumah Mira sunyi. Pintu terbuka, lantai penuh bercak hitam mengering. Mira dan bayinya menghilang. Safrie juga lenyap tanpa jejak. Sejak malam itu, desa berubah mencekam. Warga sering mendengar tawa melengking dari arah kebun karet. Tangisan bayi terdengar tepat tengah malam. Dan yang paling menakutkan, muncul sosok kuntilanak berpakaian hitam legam. Rambutnya menjuntai hingga tanah, wajahnya pucat dengan mata hitam kosong. Orang-orang menyebutnya kuntilanak hitam Safrie. Konon, Safrie adalah seorang dukun bidan sesat yang melakukan ritual terlarang untuk hidup abadi. Namun ritual itu gagal. Ia mati bersama janin yang dikorbankannya, arwahnya terikat penuh dendam. Siapapun yang berani keluar rumah saat malam Jumat Kliwon akan melihatnya. Merangkak perlahan. Kukunya panjang berlumur darah. Perutnya sobek mengeluarkan tangisan bayi. Suatu malam,
Seorang pemuda nekat mengikuti suara tawa itu. Keesokan harinya, hanya ditemukan jejak kaki hitam menuju pohon karet tertua, dan sepotong kain bidan hitam tergantung di dahannya. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Safriye dengan suara keras. Karena kata orang tua desa, jika kuntilanak hitam Safriye mendengar namanya dipanggil, ia akan datang. Di balik bangunan rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan, ada satu nama yang tak pernah diucapkan dengan suara keras. Yuki. Bukan karena ia terkenal, melainkan karena setiap orang yang menyebut namanya selalu merasa sedang diperhatikan. Yuki dulunya adalah seorang suster muda, ramah, rajin, dan dikenal sangat peduli pada pasien. Ia sering mendapat giliran jaga malam, saat lorong-lorong rumah sakit hanya diterangi lampu redup, dan suara detak jam terdengar lebih keras dari napas manusia. Namun suatu malam, terjadi insiden yang ditutup rapat oleh pihak rumah sakit. Seorang pasien kritis mengamuk. Lampu padam. Teriakan terdengar dari ruang operasi. Ketika listrik kembali menyala, Yuki ditemukan tergeletak di ujung lorong. Kakinya remuk. Seragamnya berlumur darah. Dan wajahnya masih menatap kosong ke arah ruang pasien. Ia meninggal sebelum sempat ditolong. Sejak malam itu, rumah sakit mulai berubah. Pasien mengaku mendengar suara kain diseret di lantai. Bukan langkah kaki, melainkan suara gesekan pelan dan berirama. Petugas jaga malam sering melihat bayangan putih bergerak rendah di ujung lorong. Dan setiap kali mendekat, bau obat bercampur darah segar tercium jelas. Mereka yang pernah melihatnya langsung tidak pernah melupakan satu hal. Wajah Yuki pucat membiru. Matanya terbuka lebar. Rambutnya acak-acakan. Dan tubuhnya bergerak dengan cara ngesot. Menarik tubuhnya perlahan dengan tangan berdarah. Konon, suster ngesot Yuki tidak menyerang sembarangan. Ia muncul di hadapan orang-orang yang pernah mengabaikan jeritan minta tolong, yang memilih pergi saat tahu ada yang sekarat. Jika kau berjalan di lorong rumah sakit tengah malam, lalu mendengar suara seretan dari belakang, jangan menoleh. Jika kau mencium bau obat yang menyengat tanpa alasan, percepat langkahmu. Dan jika lampu tiba-tiba berkedip, lalu mati sesaat, itu tandanya Yuki sedang berada sangat dekat. Orang-orang percaya Yuki masih menjalankan tugasnya, bukan lagi sebagai suster, melainkan sebagai pengingat bahwa di tempat orang datang untuk disembuhkan, ada arwah yang meninggal karena diabaikan. Dan hingga kini, tak ada yang berani berjaga sendirian di rumah sakit itu, karena siapapun yang mendengar suara ngesot di belakangnya dan memilih menoleh, biasanya tidak pernah terlihat lagi keesokan harinya. Tidak semua kuntilanak berpakaian putih. Ada yang jauh lebih gelap, lebih pendiam, dan jauh lebih mematikan. Mereka menyebutnya kuntilanak hitam. Di sebuah kampung yang berbatasan langsung dengan hutan tua, ada satu pohon besar yang tidak pernah berani ditebang warga. Pohonnya tinggi, daunnya lebat, dan batangnya selalu terasa dingin, bahkan di siang hari. Di sanalah kuntilanak hitam bersemayam. Dulu, sebelum menjadi teror, ia adalah seorang perempuan bernama Sari. Sari hidup dalam penderitaan. Ia dipermalukan, dikhianati, dan ditinggalkan dalam keadaan paling menyakitkan bagi seorang perempuan. Ia meninggal saat malam hujan, sendirian, dengan amarah dan rasa sakit yang belum sempat dilepaskan. Dan ketika tubuhnya dikubur, jiwanya menolak pergi. Sejak saat itu, warga mulai merasakan kehadiran yang berbeda. Bukan tawa melengking seperti kuntilanak biasa, melainkan keheningan yang menekan dada. Lampu sering mati mendadak. Angin berhenti berhembus. Dan bau bunga bercampur tanah basah muncul tanpa sebab. Jika kuntilanak hitam hadir, malam terasa terlalu sunyi. Penampakannya jarang terlihat jelas.
Hanya bayangan perempuan berambut panjang. Pakainya hitam legam. Dan wajahnya seperti tertutup bayangan. Namun matanya merah menyala menembus gelap. Ia tidak menampakkan diri untuk menakut-nakuti. Ia muncul untuk mengamati. Konon, kuntilanak hitam hanya mendekati orang-orang yang memiliki niat buruk, pembohong, pengkhianat, dan mereka yang pernah menyakiti perempuan tanpa rasa bersalah. Suatu malam, seorang pemuda nekat mendekati pohon tua itu. Ia mendengar suara perempuan menangis pelan. Bukan keras, bukan histeris. Tangisan yang terdengar sangat lelah. Saat ia menoleh ke atas, sosok hitam itu sudah berdiri di belakangnya. Tanpa suara, tanpa peringatan. Keesokan paginya, pemuda itu ditemukan pingsan di bawah pohon. Rambutnya memutih sebagian. Dan sejak hari itu, ia tak pernah berani keluar rumah saat malam. Orang-orang tua berkata, kuntilanak hitam bukan arwah biasa. Ia adalah kemarahan yang terlalu lama dipendam. Duka yang berubah menjadi penjaga gelap. Dan jika suatu malam, kau berjalan sendirian, lalu tiba-tiba suasana menjadi sunyi tanpa alasan, jangan berhenti. Jangan menoleh. Dan jangan memanggil siapapun. Karena mungkin kuntilanak hitam sedang berdiri di dekatmu. Bukan untuk menampakkan diri, melainkan untuk menilai apakah kau layak ditinggalkan hidup-hidup. Di sebuah kampung sunyi di pinggir hutan, ada satu pantangan yang selalu diingatkan orang tua pada anak-anaknya. Jangan keluar rumah saat maghrib. Dan jangan pernah menyebut nama itu. Jule. Jule dulunya adalah seorang perempuan muda. Cantik. Pendiam. Dan sangat terobsesi pada kecantikan. Ia takut tua. Takut ditinggalkan. Takut wajahnya pudar oleh waktu. Ketakutan itu membawanya ke jalan gelap. Di tengah hutan, Jule mendatangi seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu terlarang. Ilmu yang bisa membuat awet muda. Namun dengan satu syarat yang tidak manusiawi. Sejak malam itu, warga sering melihat cahaya aneh melayang di atas pepohonan. Bukan burung, bukan lampu, melainkan kepala manusia dengan organ tubuh menjuntai, terbang pelan di langit malam. Itulah Kuyang. Jule menghilang dari kampung. Namun ibu-ibu hamil mulai merasa gelisah. Ada yang bermimpi rambut panjang melilit perutnya. Ada yang mendengar suara perempuan tertawa di atas atap rumah saat malam sunyi. Dan beberapa bayi lahir dalam kondisi lemah tanpa sebab jelas. Orang tua kampung pun sadar, Jule telah berubah. Konon, setiap malam Jule melepaskan kepalanya dari tubuh. Rambut panjangnya terurai. Matanya merah menyala. Dan organ tubuhnya bergelantungan, meneteskan darah panas. Ia terbang mencari darah dan janin, demi menjaga kecantikannya. Suatu malam, seorang pemuda melihat Kuyang Jule turun di pohon dekat rumahnya. Saat disorot senter, makhluk itu menoleh. Wajahnya masih wajah Jule. Namun senyumnya bukan lagi senyum manusia. Kuyang itu berbisik pelan, "Aku belum siap tua." Lalu terbang menghilang ke dalam gelap. Warga akhirnya melakukan ritual adat. Menancapkan duri, menggantung bawang merah dan cermin di rumah. Namun Kuyang Jule tidak pernah benar-benar pergi. Kadang ia masih terlihat terbang rendah di atas sungai. Kadang bayangannya melintas cepat di atas pohon kelapa. Karena tidak semua kuyang lahir dari kejahatan. Sebagian lahir dari ketakutan manusia terhadap waktu. Dan jika suatu malam kau melihat cahaya melayang pelan di langit, dengan bau anyir darah di udara, segera masuk rumah. Tutup pintu rapat. Dan jangan pernah menatap terlalu lama. Karena mungkin Kuyang Jule sedang mencari mangsa berikutnya.